Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai turunan pada subbagian turunan tingkat tinggi, turunan fungsi pangkat rasional, dan turunan fungsi parameter. Untuk yang pertama yaitu turunan tingkat tinggi atau orde lebih tinggi. Misalkan Y sama dengan fx merupakan fungsi x yang dapat didiferensir dan turunannya disebut sebagai turunan pertama. Jika turunan pertama dapat didiferensir, turunannya disebut sebagai turunan kedua dari fungsi aslinya atau turunan pertama dari fx. Nah, selanjutnya turunan dari turunan kedua disebut sebagai turunan ketiga atau dapat dituliskan sebagai bentuk berikut. Nah, turunan pertama disimbolkan sebagai y aksen atau f aksen x atau dy dx. Nah, turunan kedua disimbolkan y double aksen, f double aksen x, d kuadrat y dibagi dx kuadrat. Dan selanjutnya turunan ketiga dituliskan sebagai y triple aksen, f triple aksen x, d berpangkat 3y dibagi dx berpangkat 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami mengenai konsep turunan orde lebih tinggi atau turunan tingkat tinggi, kita masuk ke contoh soal. Carilah turunan tingkat tinggi dari y sama dengan 4x berpangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6x dikurang 1. Yang kedua, y sama dengan 1 per x. Yang ketiga, y sama dengan sin 2x. Nah, kita kerjakan satu per satu. Untuk yang pertama, y sama dengan 4x berpangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6x dikurang 1. Nah, kita buat turunan tingkat tingginya. Turunan tingkat tinggi ini merupakan bentuk dari turunan pertama yang diturunkan lagi menjadi turunan kedua, yang diturunkan lagi menjadi turunan ketiga, atau merupakan bentuk dari penurunan dari suatu fungsi. Nah, y aksen atau turunan pertama dari y-nya ini yaitu 12x berpangkat 2 ditambah 10x ditambah 6. Selanjutnya kita cari turunan keduanya atau y double aksen. Berarti turunan dari turunan pertama yaitu 24x ditambah 10. Nah, selanjutnya kita cari y triple aksen atau turunan ketiganya yang merupakan turunan dari turunan kedua yaitu 24. Misalnya kita ingin mencari turunan yang keempatnya, maka yaitu turunan selanjutnya dari turunan ketiga, maka didapat sama dengan 0. Karena 24 merupakan konstanta, jadi saat diturunkan sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk contoh nomor 2, y sama dengan 1 per x atau dapat kita tulis menjadi x berpangkat minus 1. Nah, kita cari turunan pertamanya, y aksen sama dengan minus
kita turunkan pangkatnya minus X, terus kita kurangkan dengan satu pangkatnya, minus 2. Jadi didapat reaction sama dengan minus X berpangkat minus 2, kita dapat tuliskan minus 1 per X dibagi pangkat 2. Nah, selanjutnya kita cari turunan keduanya. Nah, di sini yaitu merupakan turunan dari turunan pertama. Minus dikali minus 2. Kita turunkan pangkat minus 2-nya. Dapat 2X. Minus 2 dikurang 1. Itu minus 3. Kita dapat lakukan penulisan yang berbeda lagi. 2 dibagi X ke pangkat 3. Nah, selanjutnya kita cari turunan ketiga, yaitu 2 dikali pangkatnya minus 3, yaitu minus 6. X minus 3 dikurang minus 1, minus 4. Kita dapat tulis atau kita ubah modifikasi menjadi minus 6 dibagi X berpangkat 4. Dan seterusnya. Selanjutnya, untuk soal ketiga, yaitu Y sama dengan sin 2X. Kita cari turunan pertamanya, reaction sama dengan fungsi yang paling terluar, yaitu fungsi trigonometri. Turunan dari sin yaitu cos. Kita tulis kembali 2X-nya. Selanjutnya kita turunkan 2X-nya. Turunan dari 2X yaitu 2. Kita dapat perbaiki jadi turunan pertamanya yaitu 2 cos 2X. Nah, selanjutnya kita cari turunan keduanya yang merupakan turunan dari turunan pertama. Keduanya kita tulis kembali. Turunan dari cos yaitu min sin 2X. Selanjutnya turunan dari 2X 2. Sama kita perbaiki penulisannya jadi minus 4 sin 2X. Nah, selanjutnya turunan ketiga yang merupakan kelanjutan dari turunan kedua. Kita tuliskan minus 4-nya. Turunan dari sin yaitu cos 2X. Turunan dari 2X 2. Jadi kita perbaiki, didapatkan turunan ketiganya yaitu minus 8 cos 2X. Nah, misalnya kita mau mencari turunan keempatnya. Nah, turunan keempat ini merupakan kelanjutan dari turunan ketiga. Jadi kita lanjutkan minus 8 turunan dari cos yaitu min sin 2X. Turunan dari 2X 2. Minus ketemu minus positif. Jadi 8 kali 2 16 sin 2X. Dan seterusnya. Nah, kita ke subbagian kedua yaitu turunan fungsi pangkat rasional. Di sini terdapat teorema aturan pangkat. Misalkan R bilangan rasional sebarang, maka misalkan X berpangkat R yang diturunkan terhadap variabel X sama dengan R dikali X berpangkat R dikurang 1.
Nah, ini bentuk teorema dari aturan pangkat untuk fungsi pangkat rasional. Nah, untuk lebih memahami penggunaannya, kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan aljabar. Cari dy per dx berikut. Kita mulai dari soal nomor 1. Y sama dengan 2x berpangkat 11/3 ditambah 4x berpangkat 3/4 dikurang 6 dibagi x berpangkat 2/3. Nah, untuk bentuk minus 6 dibagi x berpangkat 2/3 ini dapat kita tuliskan kembali bentuknya seperti ini. Jadi y sama dengan 2x berpangkat 11/3 ditambah 4x berpangkat 3/4 dikurang 6x berpangkat minus 2/3. Nah, kita dapat mengubah ini dari sifat-sifat aljabar, yaitu 1 dibagi a berpangkat n sama dengan a berpangkat minus n. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan modifikasi bentuknya, kita dapat turunkan seperti biasa. Jadi turunannya yaitu kita bisa menggunakan simbol y aksen atau dy dx. Nah, di sini dy dx atau turunan dari y terhadap x. Kita turunkan dulu pangkatnya. Kita tulis kembali 2-nya dikali pangkatnya. 11 dibagi 3/3. 11/3 x berpangkat 11/3 dikurang 1 yaitu 8/3 ditambah 4 dikali pangkatnya itu 3/4, kita turunkan 3/4 dikali x pangkatnya 3/4 dikurang 1 yaitu minus 1/4 dikurang 6 dikali pangkatnya itu minus 2/3, kita turunkan minus 2/3 x dikurang pangkatnya dikurang 1 minus 2/3 dikurang 1 didapatkan minus 5/3. Nah, kita bisa perbaiki bentuknya dy per dx sama dengan 2 dikali 11/3 didapatkan 22/3 x berpangkat 8/3 ditambah 4 dikali 3/4. Nah, 4-nya dapat saling meniadakan, jadi yang tersisa 3. X berpangkat minus 1/4. Nah, minus 6 dikali minus 2/3. Minus ketemu minus, positif. 6 dibagi 3. Didapat 2. Jadi minus 2 dikali minus 2, positif 4. X berpangkat minus 5/3. Atau kita dapat tulis seperti ini juga. 22/3 x berpangkat 8/3 ditambah 3 per x berpangkat 1/4. 3 dibagi x berpangkat 1/4 ditambah 4 dibagi x berpangkat 5/3. Atau kita dapat tulis seperti ini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, bentuk ini y sama dengan akar x berpangkat 4 dikurang 3x ditambah 17. Nah, dalam menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan konsep dari aturan rantai. Jadi yang di dalam akar ini kita misalkan sebagai U.
U sama dengan X berpangkat 4 dikurang 3X ditambah 17. Nah, bentuk aturan rantai dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, karena kita sudah misalkan X pangkat 4 dikurang 3X ditambah 17, jadi bentuk Y-nya ini Y sama dengan akar U. Nah, seperti bentuk aturan rantai, berarti kita perlukan di sini turunan Y terhadap variabel U. Nah, di sini kita bisa ubah akar U menjadi U berpangkat 1/2. Kita turunkan dari pangkatnya dulu, 1/2 U berpangkat 1/2 dikurang 1 minus 1/2 dikali, kita perlu du per dx atau turunan U terhadap variabel X. Jadi kita turunkan U-nya, yaitu X pangkat 4 dikurang 3X tambah 17, turunannya yaitu 4X berpangkat 3 dikurang 3. Nah, setelah kita dapat bentuk seperti ini, kita kembalikan U-nya dengan permisalan tadi. Kita tuliskan kembali sekaligus modifikasi bentuknya. 4X berpangkat 3 dikurang 3 dibagi 2 akar, punya kita ganti X pangkat 4 dikurang 3X ditambah 17. Nah, jadi turunan dari contoh soal nomor 2 yaitu 4X pangkat 3 dikurang 3 dibagi 2 akar X pangkat 4 dikurang 3X tambah 17. Nah, selanjutnya contoh nomor 3. Kita hapus dulu. Nah, contoh soal nomor 3 di sini Y sama dengan X berpangkat 3 dibagi akar 3 dari 3X kuadrat dikurang 2. Nah, bentuk ini kita bisa gunakan aturan pembagian dalam turunan. Jadi, U sama dengan X berpangkat 3, V sama dengan, kita perbaiki bentuknya ini menjadi 3X berpangkat 2 dikurang 2 berpangkat 1/3. Terus ini U-nya sama dengan X berpangkat 3, V-nya sama dengan 3X kuadrat dikurang 2 berpangkat 1/3. Nah, turunan dari U atau U aksennya sama dengan 3X kuadrat. V aksennya atau turunan dari V adalah, kita turunkan pangkatnya, pangkat 1/3 ini. 1/3 dikali 3X kuadrat dikurang 2 berpangkat 1/3 dikurang 1 minus 2/3 dikali turunan dari 3X kuadrat dikurang 2, yaitu 6X. Nah, kita dapat sederhanakan ini menjadi 6X dibagi 3, yaitu 2X dikali 3X kuadrat dikurang 2 berpangkat minus 2/3. Nah, bentuk dari aturan pembagian, kita ingat kembali konsep dasarnya, yaitu U per V aksen, yaitu U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Jadi dy per dx-nya sama dengan
U aksen kali V, yaitu 3x kuadrat dikali 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat sepertiga dikurang V aksen U, 2x dikali 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat minus 2/3 dikali x berpangkat 3 dibagi V-nya, yaitu 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat sepertiga. Nah, V kuadrat, jadi kita pangkatkan 2. Nah, kita lanjutkan. dy per dx-nya, yaitu, kita kerja dulu yang di sini, 3x kuadrat dikali 3x berpangkat 2, 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat sepertiga, minus 2x dikali x pangkat 3, didapat minus 2x berpangkat 4 dikali 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat minus 2/3. Nah, bentuk yang di bawah ini kita bisa kalikan. Ini pangkatnya jadi 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 2/3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bentuk yang minus ini kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikali 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat sepertiga dikurang 2x/4 dibagi 1/3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 2/3 dibagi 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 2/3. Nah, di sini kita ubah bentuknya dan kita kali silangkan yang ke sini. Jadi 1/3 dikali 2/3 pangkatnya. Jadi 1/3 ditambah 2/3. Didapatkan sama dengan 1. Jadi di sini bentuknya menjadi dy per dx 3x kuadrat dikali, di sini pangkat 1, jadi ditulis kembali saya 3x kuadrat dikurang 2 dikurang 2x berpangkat 4. Nah, ini dibagi dengan nih 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 2/3. Nah, kita bagi lagi, masih ada penyebut yang di bawahnya, yaitu 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 2/3. Nah, selanjutnya kita bisa kalikan ini, bentuknya menjadi A per B dikali D per C. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi D-nya 1, C-nya 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 2/3, ini juga 2 dikali 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 2/3, kita kalikan. Jadi didapat 3x kuadrat dikali dalam kurung 3x kuadrat dikurang 2 dikurang 2x berpangkat 4 dibagi 3x kuadrat dikurang 2, 2/3 ditambah 2/3, 4/3. Kita bisa selesaikan ini, kita kali masuk, 3x kuadrat dikali 3x kuadrat, 9x berpangkat 4
dikurang 3x kuadrat dikali minus 2 minus 6x kuadrat dikurang 2x berpangkat 4 dibagi 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 4/3. Jadi kita selesaikan dy per dx sama dengan 9x kuadrat dikurang 2x kuadrat, yaitu 7x berpangkat 4 dikurang 6x kuadrat dibagi 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 4/3. Untuk kita dapat tuliskan seperti ini. 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 4/3. Yang bagian atasnya 7x pangkat 4 dikurang 6x kuadrat. Nah, jadi turunan dari contoh soal yang ketiga untuk bentuk aljabar y sama dengan x berpangkat 3 dibagi akar 3, 3x kuadrat dikurang 2 sama dengan 7x berpangkat 4 dikurang 6x kuadrat dibagi akar 3 dari 3x kuadrat dikurang 2 berpangkat 4. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal masih pada bagian turunan pangkat rasional. Untuk contoh soal trigonometri, cari dy dx atau y aksen dari berikut. Kita kerjakan satu persatu. Untuk soal nomor 1, y sama dengan akar x kuadrat ditambah cos x. Nah, caranya ini kita dapat ubah dulu penulisannya. Y sama dengan, ingat akar yang ini bernilai sama dengan pangkat 1/2. Jadi x kuadrat ditambah cos x berpangkat 1/2. Nah, kita lanjutkan. Jadi dy dx-nya sama dengan, kita turunkan dulu pangkatnya, 1/2 x kuadrat ditambah cos x, kita tuliskan kembali, terus pangkatnya ini 1/2 dikurang 1, jadi didapat sama dengan minus 1/2. Dikali turunan dari x kuadrat ditambah cos x, yaitu 2x. Turunan dari cos yaitu min sin x. Atau kita dapat rapikan menjadi seperti ini. 2x dikurang sin x dibagi 2 akar x kuadrat ditambah cos x. Jadi turunan dari contoh soal pertama, y sama dengan akar x kuadrat ditambah cos x, yaitu 2x dikurang sin x dibagi 2 akar x kuadrat ditambah cos x. Nah, selanjutnya soal nomor 2, y sama dengan sin akar 3x dikali cos akar 3x. Nah, untuk soal nomor 2 ini, ingat kembali bentuk-bentuk pada trigonometri. Salah satunya yaitu, misalnya kita memiliki sin 2u sama dengan 2 sin u cos u. Nah, bentuk ini yaitu bentuk sudut rangkap. Nah, bentuk ini mirip sama bentuk ini. Bentuk contoh soal nomor 2. Nah, bagaimana cara modifikasinya?
agar dapat dikerjakan. Jadi Y sama dengan sin, kita ganti akar 3X-nya ini menjadi U, Y sin U, cos U. Dimana U-nya sama dengan akar 3 dari X. Nah, jadi supaya mirip dengan ini, keduanya ini kita kasih pindah ke sini. Jadi 1/2 sin 2U sama dengan sin U kali cos U. Nah, jadi di sini kita perbaiki bentuknya. Jadi Y sama dengan 1/2 sin 2U. Nah, kita turunkan. Jadi dy per dx sama dengan 1/2. 1/2 yang tetap dituliskan. Turunan dari sin 2U yaitu cos 2U. Dikali turunan dari 2U yaitu 2. Nah, ingat kembali, kita gunakan permisalan. Jadi bentuk yang ini, secara tidak langsung kita menggunakan aturan rantai. Ingat bentuk aturan rantai, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, kita baru dapat dy per du atau turunan dari y terhadap variabel u. Nah, y terhadap variabel u. Selanjutnya, kita kalikan dengan turunan u terhadap variabel x. Berarti kita turunkan u sama dengan akar 3 dari x. Nah, ini bentuknya sama dengan U berpangkat 1/3. Mohon maaf. X berpangkat 1/3. U sama dengan X berpangkat 1/3. Nah, kita turunkan. Kita lanjutkan. Kali 1/3 X. 1/3 dikurang 1. X berpangkat minus 2/3. Nah, 2 yang di sini kita dapat coret. Nah, di sini U-nya kita ganti kembali menjadi dy per dx sama dengan cos 2 dikali akar 3x dikali 1/3 x berpangkat minus 2/3. Atau kita dapat perbaiki menjadi cos 2 akar 3x dibagi 3 dikali akar x berpangkat 2 akar 3. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, turunan dari y sama dengan sin akar 3x, cos akar 3x sama dengan cos 2 kali akar 3x dibagi 3 dikali akar x berpangkat 2 akar 3. Nah, di sini kita selesaikan contoh soal trigonometri untuk bagian ketiganya, yaitu y sama dengan 1 per akar 3 sin 2x ditambah cos 2x dikuadratkan. Nah, bentuk ini dapat kita cari turunannya dengan menggunakan teorema pembagian. Kita ingat kembali bentuknya yaitu U per V aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U.
per V kuadrat. Nah, di sini yang jadi U yaitu 1, V-nya sama dengan sin 2X ditambah cos 2X berpangkat 2/3. U-aksennya sama dengan 0. Turunan dari 1 yaitu 0. V-aksennya sama dengan, kita turunkan dulu pangkatnya, 2/3 dikali sin 2X ditambah cos 2X 2/3 dikurang 1 yaitu minus 1/3 dikali turunan dari sin 2X yaitu 2 cos 2X. Turunan dari cos 2X yaitu minus 2 sin 2X. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. dy per dx sama dengan U-aksen dikali V. U-aksennya 0, V-nya sin 2X ditambah cos 2X berpangkat 2/3. Jadi langsung 0, kita lanjutkan minus V-aksen kali U. V-nya 2/3 sin 2X ditambah cos 2X berpangkat minus 1/3 dikali 2 cos 2X dikurang 2 sin 2X dikali 1. Jadi kita tulis kembali minus 2/3 sin 2X ditambah cos 2X berpangkat minus 1/3 dikali 2 cos 2X dikurang 2 sin 2X dibagi V-aksen. Sin 2X ditambah cos 2X berpangkat 2/3 dipangkatkan 2. Nah, kita dapat perbaiki di sini jadi dy per dx. Di sini menjadi minus 2/3 sin 2X ditambah cos 2X berpangkat minus 1/3 2 cos 2X dikurang 2 sin 2X dibagi yang bagian bawahnya menjadi sin 2X ditambah cos 2X berpangkat 4/3 karena 2/3 dikali 2 4/3. Nah, di sini kita lihat yang ini berpangkat minus 1/3, yang ini berpangkat 4/3. Nah, kita bisa pindahkan yang ini minus 1/3 yang ke bawah jadi sin 2X ditambah cos 2X berpangkat minus 1/3 ke bagian bawah. Jadi menjadi penjumlahan 4/3 ditambah 1/3. Dan kita juga dapat perbaiki yang ini. Penulisan minus 2/3-nya menjadi minus 2 dikali 2 cos 2X dikurang 2 sin 2X dibagi 3. Ini 4/3 ditambah 1/3.
Jadi sin 2x ditambah cos 2x sama dengan 4/3 ditambah 1/3 berpangkat 5/3. Nah, atau kita dapat perbaiki bentuknya ini. Di sini kan minus. Minus ketemu positif, minus ketemu minus positif. Jadi kita ubah ini ke depan. 2 kali 2, kita kali masuk 2-nya. Jadi 4 sin 2x minus ketemu positif minus 4 cos 2x dibagi 3 akar 3 dari sin 2x ditambah cos 2x berpangkat 5. Jadi, turunan dari contoh soal nomor 3 ini, Y sama dengan 1 per akar 3 dari sin 2x ditambah cos 2x kuadrat sama dengan 4 sin 2x dikurang 4 cos 2x dibagi 3 dikali akar 3 sin 2x ditambah cos 2x berpangkat 5. Selanjutnya kita masuk ke subbagian yang ketiga, turunan fungsi parameter. Fungsi parameter adalah fungsi yang dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, di mana T adalah parameter. Untuk menentukan turunan dari fungsi parameter digunakan rumus dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt, di mana T-nya di sini merupakan parameter. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai turunan fungsi parameter, kita masuk ke contoh soal. Carilah turunan fungsi berikut. Kita kerjakan satu persatu. Seperti yang kita ketahui, rumus dari turunan fungsi parameter yaitu dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Nah, di sini kita ketahui x sama dengan r cos t. Jadi kita turunkan x terhadap t, di mana t adalah parameter. Jadi dx sama dengan r turunan dari cos t min sin t dt. Jadi dapat dx per dt sama dengan minus r sin t. Selanjutnya y sama dengan r sin t. Turunannya yaitu dy r turunan dari sin t yaitu cos t dt. Jadi dy per dt atau turunan y terhadap t sama dengan r cos t. Kita masukkan yang telah kita dapatkan. Dy per dt sama dengan r cos t, dx per dt sama dengan minus r kutangan cos per sin, berarti dia kutangan di sini nantinya. Jadi di sini r per cos t minus r sin t. Nah, r-nya di sini bisa kita coret menjadi minus kotangan t karena cos per sin.
Nah, selanjutnya ke soal nomor 2. dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Dimana x sama dengan 2 dikurang t, turunannya yaitu dx sama dengan minus dt. Jadi dx per dt sama dengan minus 1. Selanjutnya y-nya. Y sama dengan t kuadrat dikurang 6t ditambah 5. dy sama dengan turunan dari t kuadrat 2t, turunan dari 6t minus 6 dt. Jadi dy per dt sama dengan 2t dikurang 6. Nah, kita masukkan turunan dari x dan y terhadap t ke rumusnya. Jadi 2t dikurang 6 dibagi minus 1. Nah, di sini kita bisa perbaiki menjadi minus 2t dikurang 6 menjadi 6 positif 6 minus ketemu minus positif 6 dikurang 2t. Sekian untuk pembahasan mengenai 3 subbagian pada materi turunan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.